dokter. Iya, Pi. Uti sedih deh. Kenapa? Habisnya Mas Bruno, Dokter Dika pada jalan-jalan. Uti belum. Emang Uti mau kemana? Ya mau jalan-jalan kayak keluar kota, keluar negeri. Dari kemarin kerja. Keluar klinik mulu. aja ke depan tuh banyak warung. Ya. Aneh-aneh aja. Iya, warung mah ngapain ke warung, Dok? Aku pengen jalan-jalan. Emang nih gara-gara healing. Gara-gara si Bruno nih, Bruno. Mana si Bruno nih? Tanggung jawab nih, liatin Pagi nih. Dok, pagi Uti. Ini gara-gara ke Bali nih, liatin nih. Enaknya. What is your name? What is your name? Dari mana? Bukan dari Bali, agak boleh-boleh dikit dong. Lagian Uti kemarin diajak nggak mau sih. Lah kemarin aja pacar Mas Bruno datang tuh. Ah yang bener. Iya. Ada yang pakai jilbab kurus, padahal yang dikirain nama kita nggak pakai jilbab. Iya. Gimana coba? Ngasih tahu Mas Bruno ke Bali. Seneng ya, seneng ya. Kalau orang rumah marah-marah seneng ya pada ya. Gimana sih? Tahu, anak Dokter Dika mana banget juga sih. nih? Dokter Dika mana? Udah datang tadi sih. Ada yang habis dari Vietnam. Gimana Vietnam? Bapak dari Bali dong berarti. Bentar, kok kayaknya kita terbalik ya? Ya elah, gimana Bali seru nggak? Seru dong. Sengaja. Emang ikut jalan-jalan ya? Ya gimana? Sengaja. Udah ini lagi protes. Kenapa jalan-jalan yang berdua dia nggak jalan-jalan? Malah sengajain. Sebentar, saya ke Vietnam, Bruno ke Bali. Itu kan bukan jalan-jalan. Tapi apa? Tamasya. Ya sama aja. Kerja itu kita kerja, bukan jalan-jalan. Kerja, Emang mau Wapi. tugas kemana sih emangnya? Ya enggak, pengennya? ya pengen ke jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota. Oh sebentar, daripada keluar negeri, mending kayak Mas Bruno. Keluar nalar. Yes. Nah, cocok tuh Ada keluar lagi. nalar. Nah. Semua pada kerja. Pokoknya Uti kalau mau kerja, ya udah ikutan daftar gitu. Daftar apa? Emang di SEA Games ada gitu resepsionis? Ya nggak ada sih ya, pertandingan mencatat buku pasien itu belum nemu sih Belum sampai ada, kemarin. belum ada. Enggak. Ini emang mau ngerumpi maksudnya kita nih. Kita mau acara enak aja nih. Iya. Kita udah mesti buka. Tumben Ya yang udah. namanya gini pembukaan dari hubungan Nanti ya. kita cari jalan, kamu jalan-jalan deh. Oke, Pokoknya aku gimana kerja lagi ya. deh, dokter. Oke. Kita buka dulu ya. Lagian sih jalan-jalan. Ya udah kita buka dulu Kak. Oke, halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal jalan-jalan keluar Bukan, angkasa. Oh bukan. bukan ya? Sangkain keluar angkasa. Kita akan ngomongin soal Iya. mengetahui kelainan jantung sejak janin dalam Iya, kandungan. jadi ceritanya nih kenapa sampai keluar yang namanya tema ini. Kenapa tuh? Karena ibu-ibu hamil belum sempet kita bahas sampai sejauh ini. Oh iya sih, Jadi kan bener. ibu-ibu hamil yang ikutan nonton di acara kita bilang mau dong. Iya. Karena belakangan ceritanya katanya banyak cara baru untuk mengetahui bahwa janin itu dalam keadaan sehat atau tidak. Oke, ada kelainan apa enggak? Ada gitu. kelainan Dan apa ada lagi enggak. Kak yang sebenarnya aku penasaran. Apa tuh? Kalau pas dicek ada kelainan terus mau diapain emangnya? Nanti kita tanya juga. Nah. Jangan-jangan memang juga ada caranya memperbaiki, tapi harusnya seperti apa gitu ya. Betul. Yang pasti pemirsa, hari ini yang paling asik dari Halo Dokter kan bisa nanya langsung sama dokternya. Nomor teleponnya dulu ya pemirsa ya, Nomor, 574-3476 buat di Jakarta. Kalau di luar Jakarta 021-574-3478. Yes, boleh juga via Instagram dong. Boleh. Di @haldoktertvri karena ada dua narasumber yang kece banget. Ah, siapa aja? Yang pertama ada Dr. Irfan Adenin, spesialis obstetrik dan ginekologi. Berarti ahlinya soal perkandungan. Tapi pakai konsultan dia. Oh iya, pakai konsultan. Konsultan apa? Veto maternal. Nah, satu lagi. Satu lagi ada Dr. Winda Azwani, spesialis anak, sama juga konsultan, Iya. konsultan kardiologi atau jantung anak. Jadi pas nih ya udah tandeman Pas berdua. banget. Kita akan bahas semuanya. Pokoknya kalau yang mau tanya tadi segmen 3 ya, telepon Betul. langsung. Kalau Instagram udah dibuka dari sekarang, ditulis langsung, ditanyakan langsung. Biasanya ini banyakan Instagram nih karena mama-mama muda dong yang Mahmud. hamil. Nah, ya. Kita jeda sebentar pemirsa ya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal mengetahui kelainan jantung sejak janin di dalam kandungan. Tapi langsung ya kita sambut ya dokternya, Yuk, ada dokter langsung. Irfan. Iya, selamat pagi dokter Pagi, Irfan. Dokter Irfan, bentar. Waduh, dok dikasih dok jantungnya sama dia dok. Dok silakan. Ini Mbak. celengan bukan jantung. Celengan. Jadi mau dipecangin sekarang celengannya dok? Jangan, Iya. mari dok. Halo dok, sehat dok. Alhamdulillah. Silakan dok. Silakan dok. Taruh di meja aja deh. Oh, Iya. oh terus begini terus apa ya? Iya jangan, taruh sini.
pasti awalnya dokter mau ngasih ATI ya dok ke Mas Bruno ya? Karena minta jantung habis Oh itu. gitu. Oh gitu ya. Nggak gitu-gitu amat, Nggak udah. gitu-gitu amat. Udah nanti dengerinnya di sana aja ya. Dokter Winda Ya, belum. makasih ya Mas. Lagi Mas Bruno. Sama-sama. Pertanyaan pertama. Yang berat, jangan yang berat-berat. ya. Ah, nggak Yang berat, nggak enteng berat. dok, cuma Cuma 2 pengen on lah tahu kira-kira. aja. Maksudnya gini dok, yang punya kelainan jantung, ya itu sebenarnya berapa banyak sih bayi-bayi yang dilahirkan? Di harapan kita ya, yang kita lihat nih dalam 1 tahun itu sekitar 85 kasus. Cuma, oke, 85 kasus per dibandingkan? jumlah yang datang ke harapan kita, yang kontrol. Karena kita memang rujukan rumah sakit rujukan, jadi biasanya yang ada kelainan dia akan dikirim ke kita. Jadi itu lumayan banyak, 85 kasus itu lumayan banyak. Saat ini Dianggapnya maksudnya, dok, ya? banyak. Saat Setiap ini? tahun, Oh, setiap tahun. Tapi akhir-akhir ini saya mulai mengumpulkan data itu 2016, itu ada increase kasus itu. Loh kenapa dok? Kemungkinan karena deteksi dari dokter-dokter yang ada di sekitar Oh, sudah lebih lebih baik. canggih. Nah, jadi pemirsa nih, Alat juga mungkin lebih bagus sehingga orang udah bisa mendeteksi. baik. Jadi kalau udah deteksi ada kelainan jantung, karena di harapan kita ini kan integrated ya, Iya, kita iya. penanganannya mulai dari prenatal, postnatal, early sampai operasi jantung kita satu atap. Jadi akhirnya orang akan mengirim, tambah lama tahu, tambah ya media massal lebih ini kita Makin dapat orang jadi kasus lebih yang aware gitu banyak. dok ya maksudnya. Ini kita ya? ngomongnya tuh blunder yang bagus ya, maksudnya begini, walaupun kita lihat ada kenaikan nih pemirsa, tapi ternyata karena terdeteksi lebih Betul, awal yes, jadinya. betul Sebelumnya bukannya cuma sedikit karena nggak terdeteksi. Iya, Nah sebetulnya iya, iya. kalau sampai datang dengan kelainan jantung itu, tadi nih pertanyaannya Dika yang paling susah sebetulnya. Iya. Emang terus kalau tahu Mau mau diapain? diapakan gitu misalkan? Ada beberapa, nanti saya akan presentasikan beberapa kasus yang bisa kita lakukan operasi ya, atau kita berikan obat-obatan. Nah, nanti kalau di bagian pediatrik kardiologis nih Dokter Winda, beliau akan menangani kasus-kasus yang kritikal lah, kritikal kritis. kelainan jantung, Iya. yang kritis. Jadi ada obat-obat tertentu yang bisa membuka pembuluh darah, nanti akan diterangkan lebih jelas lah. Iya, di materi ya. Di materi dia ada hubungan antara pembuluh darah aorta dengan ke paru-paru. Di situ ada pembuluh darah yang di dalam bayi ada. Mesti ada Biar lebih gambarnya jelas dok, kayaknya. ini bikin pusing. Nah itu dia. Kalau misalnya ada gambar baru lebih ya. jelas. Kalau Boleh enggak, dong susah materinya. melihatnya. Tapi yang pasti sekarang adalah dari sebelum anaknya dilahirkan, kita Ya. sudah bisa melakukan satu terapi sebetulnya. Oh, sampai bisa. kemudian ditangkap sama dokter anak ya setelah dilahirkan Betul. gitu ya dok ya. Di dalam perut pun sudah kita kerjakan. Baik. Di dalam perut. Baik. Nanti akan saya Ya, presentasi. silakan dok. Oke pemirsa, saya akan mencoba mempresentasikan, mungkin bahasanya sedikit agak medis, tapi nanti Dokter Lula sebentar bisa Iya. menerjemahkan. Silakan dok. Jadi Sebelah ini kiri. kelainan jantung yang ada di dalam perut. Jadi kita sudah bisa mendeteksi kelainan jantung itu sejak dalam perut. Ada beberapa, ada banyak macam pokoknya jantung. Ke sebelah kiri dok. Sorry. Iya. Nah ini dia kasus yang diharapkan kita ini dari tahun 2020 ini saya presentasikan yang terakhir aja ya. Jadi dia ada sekitar 15% dari semua kelainan bawaan. Jadi ini kelainan bawaan semua yang non jantung. Ada sekitar 85%, yang jantung aja sekitar 15%. Kalau di luar negeri itu sekitar 30%. Saya juga tahun 2016 kalau nggak salah ada yang sampai 20 sekian persen gitu. Jadi Baik. lumayan banget. Oke. Nah ini sampai bulan Juni, karena data yang kita kumpulkan dari bulan Juni, ini udah 20%. Ini baru sampai bulan Juni, belum Desember. Berarti bisa lebih Bisa dong. lebih dong. Artinya bisa lebih. Oke, ya kalau ini saya rasa kemana tadi ya? Ke sebelah kiri dok. Iya. Nah, kemudian kita lihat dulu kenapa sih kita mesti periksa ini jantung ini ya, supaya kita bisa tahu nih, lihat angka IUFD ini adalah kematian bayi dalam kandungan. Kematian bayi dalam kandungan ini di Cincinnati ini dari 501 PJ penyakit jantung bawaan ini ada 22% dia meninggal dalam kandungan. Jadi orang kadang-kadang kita lihat bayinya meninggal dalam kandungan, orang nggak tahu kenapa, entah ada setan masuk kan, banyak lah Iya, mitos. banyak lah Digangguin ceritanya. dia. Nah Iya. sebenarnya tuh sekitar 20 atau 4% tuh dia bayinya kelainan itu meninggal di dalam kandungan. Oke dok, izin dok. Kalau bedanya
meninggal dalam kandungan sama keguguran dok, itu gimana dok biasanya? Apakah Keguguran itu kan bayi kecil ya, di bawah 20 minggu. Oke. Nah, di bawah 20 minggu itu dia bilang keguguran. Nah, ini udah besar ya dok ya, sudah besar tapi meninggal. Ya, itu dia besar. Oke. Di penelitian lagi di Amerika lagi, mereka meneliti kelainan jantung bawaan, anaknya meninggal begitu lahir 31%. Nah ini kan kalau kita lihat kan di sini banyak mungkin sering dengar bayinya habis lahir meninggal. Iya. Perinatal rate itu artinya dalam 1 minggu dia meninggal. Kenapa? Orang pun bingung juga, dibilang aja ada paru-paru belum matang paru-parunya. Padahal 31% itu kena kelainan jantung. Apakah ini kelainan jantungnya? Taunya dari mana nih? Kalau misalnya kayak gini, karena mereka udah lebih di Amerika mungkin lebih canggih lah ya dok ya. Disiplin dalam merujuk, Begitu dia udah sistemnya udah bagus lah. Oke, dok. Pasti pertanyaan jadi semua orang, jadi kan ibu-ibu lagi hamil langsung gini. Memang kita ketahuannya kapan sih kira-kira jantungnya itu ada permasalahan? Kan dalam kandungannya dok ya. Terus misalkan kalau nggak ketemu dokter, kan dokter yang ahlinya misalkan fetomaternal ya dok. Kalau dokter obgyn biasa atau dokter umum, bisa nggak sih dok tahu gitu? Kan di USG juga gitu dok. Iya. Memang itu yang paling sulit untuk mendeteksi kelainan jantung, itu yang paling sulit. Kita juga berdua, saya juga nggak bisa sendiri juga. Berdua tuh sama dokter anak? Sama dokter pediatrik kardiologis. Jadi dokter Winda nanti rekan saya yang satu tim saya itu kita selalu TikTok. Begitu saya periksa, gitu bukan saya pikir bikin video gitu-gitu. Iya, jadi, begitu saya lihat ada satu kelainan, saya diskusi, kita presentasikan lagi, kita bahas lagi bareng lebih banyak lagi. Saya ubah pertanyaan saya dok, jadinya gini. Di umur berapa kira-kira kita udah bisa tahu nih jantungnya ada masalah? Di umur kehamilan berapa deh gitu? Itu pertanyaan yang tadi yang pertama ya. Jadi sebenarnya di 15 minggu udah bisa kita kerjakan. 15 minggu itu belum 4 bulan dok? Kecil banget. Jadi kalau misalnya kita lihat jantung tuh mungkin sekuku kelingking. Kelingking. Tapi karena alat ini sekarang udah bagus ya, udah canggih, dia bisa zoom. Dia seperti kayak pembesar gitu ya. Terus kita bisa lihat tapi hanya beberapa kelainan jantung aja. Misalnya ada namanya HLHS, mungkin pernah dengar? Jadi HLHS itu adalah jantung kirinya tuh kecil, jantung kanan aja yang besar. Nah, karena dia kecil, yang kita bisa lihat hanya khusus kasus-kasus tertentu. Enggak semua kelainan jantung. Enggak semua kelainan jantung. Itu di 15 minggu? Di 15 minggu. Begitu dia tambah besar kandungannya, apakah lebih banyak yang bisa kita lihat kelainan? Ya pasti. Nah kita bisa ada 15 kalau nggak salah ya, 15 kelainan jantung nanti kita akan presentasikan. Dok, kan kita nih 15 minggu udah bisa ketahuan. Yang bisa tahu itu kalau kita periksa ke dokter obgyn, bisakah dokter obgyn biasa gitu misalnya? Ya mungkin karena kurikulumnya kan enggak ya, kalau di fetomaternal, kalau di program konsultan udah ada ya. Tapi kan yang fetomaternal berapa banyak dok di Indonesia dok? 150-an lah, 150 di Indonesia. Se-Indonesia. Jadi kalau di Jakarta tuh kira-kira 50 mungkin ada ya. Ada nggak misalnya ciri-ciri yang bikin duduk. Nah ini nih pertanyaan saya di sini jadi banyak. Tapi ini belum selesai. Tenang dok, tenang, balik lagi. Maksudnya gini, supaya menenangkan yang bertanya, karena yang bertanya itu kebanyakannya kan gitu ya dok ya, karena ngerasa bahwa saya lagi hamil nih, saya buat memastikan anak saya itu nggak ada kelainan jantung gitu kan, saya mesti periksa kan jadinya. Nah di umur berapa? Periksa tadi di umur 15 mingguan sudah bisa periksa ya dok ya. Sebagian lah, sebagian kecil ya. Anggaplah di umur 4-5 bulan lah dok ya kita periksa, jadi udah lebih besar dikit ya dok ya. Nah cukup nggak datang ke dokter obgyn untuk diperiksa untuk tahu bahwa jantungnya ini sehat, tidak ada kelainan? Jawabannya nanti ya pemirsa ya. Dan satu lagi pemirsa, buat ibu-ibu yang lagi hamil silahkan telepon ya, segmen 3 sebentar lagi kita masukin. Betul banget ya, untuk yang di Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta jangan lupa pakai 021 5743478 atau boleh juga via Instagram di @halodoktr_tvri. Ntar segmen 3 kita balas semuanya. Oke ya, kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, kita masih membahas
membahas mengenai mengetahui kelainan jantung janin gitu ya sewaktu janin dalam kandungan. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masuk segmen 3 langsung boleh tanya ke sini silahkan ya ibu-ibu hamil ya udah kirim. Yang nggak hamil juga boleh dong mau nanya. Oh boleh. Atau barangkali neneknya juga boleh. Atau bapak hamil juga mungkin mau nanya. Jangan, itu mah Bruno. Waduh. 5743476, 5743478 pakai 021. Instagram juga kita terima ya. Di @haldokter_tvri. Oke. Pertanyaan Dr. diulang Irfan. dong pertanyaan. Tadi kan saya kedeketan sama Oke. dokter Ivan, gini dokter Ivan jadi ceritanya. Bahwa sebetulnya di umur 4-5 bulan ya dok ya, kita kan udah mau periksa nih dok, karena supaya yakinin dia ini sehat. Biar dan tenang gitu ya katanya kayak tenang misalkan. Bisa nggak saya datang ke dokter Obgyn aja tuh dok? Bisa. Dia akan tahu kalau tiba-tiba ada permasalahan. Ya maksudnya kalau dia kelainan yang berat ya satu ya, misalnya jantungnya betul-betul mengisi rongga dada, itu akan terlihat aneh sekali. Di USG-nya maksudnya? Nah di USG itu, begitu dia berat keadaannya dia bisa lihat. Tapi kalau keadaannya yang kecil, misalnya kita lihat jantung ini ada struktur jantung dan struktur pembuluh darah. Baik. Itu aja yang Oke. penting kita Iya. lihat. Kalau kita hanya bisa lihat struktur jantung udah ada kelainan, di situ bisa besar banget jantungnya. Jadi dia sekali lihat Dok, oh, ini. nih, dokter belum selesai aja udah ada yang nelfon nih dok. Sebentar ya dok. Kita ya. angkat dulu. Iya. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Aku dari Ponorogo, Bundur dari Ponorogo. Iya, Iya, silakan Ibu silakan. pertanyaannya Ibu. Aku dari tahun 80-an, aku sudah jantungku berdebar terus. Katanya orang-orang aku lemah jantung. Iya. Terus sampai sekarang itu aku kerap kaget. Gampang ada mereka itu kaget. Apa itu namanya aku lemah jantung apa sakit jantung? Oke, baik Ibu. Baik, Bu Nur, terima Iya, kasih. Ibu Nur terima kasih banyak. Sebetulnya ini kita ngomongnya sama dokter Obgyn loh Bu Nur ya. iya. Tak simpen dulu ya Bu Nur ya. Nanti dokter jantung anak datang tak tanyain ya. Sekalian. Walaupun untuk dokter jantung anak tapi nggak apa-apa tadi tanyain ya Iya, Bu ya. betul. Tak simpen dulu Kita ya Bu. save dulu, iya. Iya, nanti diikuti jawabannya. Ketemu dokter Winda. Dok, jadi berarti kita bisa periksa, dokter Obgyn bisa tahu kalau kelainannya berat. Tapi kalau kelainannya ringan kan tidak mematikan dong dok? Enggak juga. Justru kita harus melihat semua struktur jantung dan struktur pembuluh darah. Oke. Nah, struktur pembuluh darah ini yang susah terlihat pada umumnya. Pada umumnya, kalau dokter Obgyn misalnya. Obgyn yang biasa maksudnya ya? Iya, kalau dia akan melihat 4 ruang jantung aja. Ya. Kalau dia udah sampai pembuluh darah, cabang ke pembuluh darah itu udah susah melihatnya. Dan sebenarnya alat menentukan. Nah, itu dia dok. Kalau alat Kecanggihan alat dia akan melihat lebih Ini presisi. alat yang dipakai apa sih dok sebetulnya? USG dok? USG, Atau- USG. USG. Tapi USG yang mana dulu Iya, gitu ya? betul. ada yang lebih tajam gitu kalau dok, Oh, lebih iya, bisa betul, nge-zoom betul. gitu? Jadi dia bisa ya tergantung harga juga sebenarnya Oke. itu jadi menentukan juga. Di daerah-daerah dok, udah banyak belum alat yang bisa kita pakai untuk lihat ini? Ya nggak, saya nggak begitu pasti ya, tapi Kalau yang mungkin 4 bisa lah. dimensi itu dok, yang seperti itu? Bukan. Bukan ya dok ya, bukan yang seperti itu Nah, maksudnya. tapi Ini- kalau kualitas alat itu, kalau dia udah bisa 4 dimensi, biasanya lebih resolusinya lebih tinggi, Lebih tajam ya? lebih tajam. Kalau dia 4 dimensi Ini bisa. kenapa begini pemirsa? Karena tadi seujung kuku Kelingking. kelingking Ya. gimana coba Jadi kalau saya nggak bisa, bilang, kalau tidak betul. diperbesar mana bisa kelihatan gitu ya. Tapi tergantung. Materi dong, materinya lagi ya. Kelingking siapa dulu kak? Kelingking siapa? Kamu. Dok, kita kali ini ada video juga. Langsung Ada. dok kita teruskan dok. Tapi tadi pertanyaan tadi Mbak Lula belum saya jawab bahwa pemeriksaan itu biasanya kita mengerjakan di 24 sampai 26 minggu. Oh, Tapi di jadi beberapa jatuhnya. literatur ya 18 sampai 22 minggu. Saya pribadi ya karena itu lebih besar bayinya, Iya. kita lihatnya lebih besar juga, lebih enak ngelihatnya, jantungnya lebih besar 24 Lebih minggu sampai jelas, 26 lebih minggu. lengkap Nah, yang itu kelihatan. 24 ya. sampai 28. 24 26. Tapi 24, kalau 26. misalnya 6 ke 7 bulan. udah 37 kadang-kadang dikirim ke kita di 37 minggu. Nah, itu gimana dok? Nah, tulang bayi ini kan dia udah terjadi penulangan, Iya. udah padat tulangnya Iya. itu. Kalau dia posisi terlungkup, kita akan menghadapi tulang belakang ini, dia nggak tembus Susah USG itu. nembusnya. Ya, jadi dia harus telentang.
Kalau bayi telentang kita jelas banget justru Bisa di lihat. 37 minggu kita ambil dari bawah sedikit, dari bawah tulang rusuk itu jelas banget. Iya. Ya, tapi kan nggak bisa diatur ya dok ya? Nggak bisa lentang deh diatur, gitu, nggak jadi bisa kita ya? harus susah, ambilnya susah. Ya, oke, jadi untuk menegakkan diagnosa aja tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya dok ya. Boleh dok lanjut dok? Oke, saya lanjut ya. Ini kira-kira udah tahu lah ya. Iya. Ini kematian bayinya 31%. Iya. Ke sebelah kiri dok? Iya. Saya lupa aja. Nah, ini yang sebenarnya yang kita periksa. Kalau kita lihat skematik di sini, ini ada gambar ruangan satu, mungkin serambi bilik ya, orang udah tahu ya. Iya. Dan ini juga pembuluh darah. Ini yang perlu kita lihat nih. Ini pembuluh darah. Kalau kita lihat pada umumnya kan hanya ini aja nih. Ini tadi gerak. Iya. Nah, jadi dia ini 4 ruangan tadi. Ini ruangan bilik, ini serambi. Nah, di sini ada pembuluh darah vena yang masuk ke jantung kiri. Sorry. Ke sebelah kiri dok? Iya. Nah, ini masuk pembuluh darah nih, kalau kita lihat ada agak hitam-hitam itu ada Iya. pembuluh darah. Iya. Memang ngelihatnya tuh agak susah ya, tapi kalau sering-sering ngelihat akhirnya dapat juga sih. Iya. Nah, Ini ini perasaan sama aja begitu-begitu aja ya. Ini Bukan buat kita lah gitu ya. Berapa minggu dok kalau kayak gini dok? Udah jelas begini? ini 28 minggu mungkin Udah bayinya. udah jelas ya, Udah besar dia. kelihatan banget ya. Ya, terus nih penyebabnya. Nih orang-orang ibu-ibu terutama yang ada jerawat pada hamil kan ada jerawat ya. Iya, iya. Itu sering tuh makan obat-obat anti jerawat tuh isotretinoin mungkin Mbak Lula, Dokter Dika udah tahu lah itu ya. Itu juga menyebabkan suatu kelainan bukan hanya jantung aja tapi otak, muka dan lain-lain. Kemudian diabetes. Jadi kita perlu nih ya mengetahui orang yang diabetes ini 4,2 itu ada kelainan jantung dan sebenarnya rubella. Rubella itu kan cacar ya, gambaran cacar itu lumayan tinggi. Nah, susahnya lagi dia nggak bisa pula divaksin kalau pada orang ini. Dalam pada orang keadaan rubella, hamil. ya kan? Hamil. Karena dia vaksinnya itu kan kuman dilemahkan Iya, ya virusnya aja, jadi dia nggak bisa. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ini yang bisa kita tahu nih, yang sering terjadi ini 50, apna jadi diabetes rubella. Dari 10 orang yang kena rubella yang lagi hamil, 5 itu bisa bermasalah jantung bayinya. Terutama janinnya. pada 3 bulan pertama. Oke. Oke, Dok, baik. itu ada tulisan smoking. Kalau yang ngerokok suaminya dok? Berarti Sama, bisa dong? pasif smoking kan. Berarti artinya bisa, Bisa kena aja jantung kena. anaknya Apalagi ya? dia di kamar ngerokoknya ya. Nah itu dia. Pokoknya dia sama aja itu enggak pasif Dok, smoking. ada family history juga. Berarti ada genetik ini Oh bermain juga. pasti, kan Down syndrome juga kan. Down syndrome kan suatu genetik juga sebenarnya. Iya, Karena proses pembelahan kenapa. Tapi Down syndrome ini juga dipengaruhi oleh umur. Jadi orang di atas Umur si ibu yang hamil. Betul. Jadi waktu sel telur akan terbentuk, nah itu kan prosesnya pembelahan sel ya. Iya, iya. Pembelahan sel. Nah satu ini kan dia kalau misalnya bahasa Indonesia saya nggak tahu tapi ya haploid, diploid ya mungkin pernah dengar lah ya. Dan baru begitu dia misah jadi si ovum dia kan setengah dari sel induk kan. Iya. Iya. Si sperma kan juga, sperma itu kan bukan kromosomnya bukan 46 ya. Iya. Kromosomnya 23. 23. Ini gabung, jadilah 46. Tapi kalau si pembelahannya itu nggak adil, Nggak nah, baik. tuh. Jadi suatu proses pembelahan itu yang 122, 124. 4. Oh. Jadi akhirnya 24 tambah 23 jadi Iya. 47. Jadi 47. 47 jadilah Down syndrome tergantung di mana kromosom dia kena. Nah itu jadi makanya pembelahan tuh harus adil tuh, Iya, Mas iya, Dika iya. tuh nggak Iya. boleh. Jadi Apalagi biasanya umur perempuan yang hamil umur berapa dok? Iya. Yang di kemudian atas 35 tahun. Lampu kuning tuh ya dok ya kalau gitu ya? 3 kali lipat lebih tinggi angka Wow. kejadian. bukannya 40 ya doknya? Wih nawar lagi. Ih biarin. 35 tahun 3 kali lipat, 40 kemudian tahun? 40 tahun itu 1/300 atau 150 gitu ya. Oke. Sampai 145 itu 1/15. Jadi pemirsa, kalau ada yang menanyakan mengenai umur yang baik untuk kemudian hamil, tetap saja di 20 sampai 35 lah paling Iya gitu ya betul dok ya. dok ya. Di atas 35, salah Resiko. satunya jadi permasalahan adalah Ya, Down syndrome. Down Down syndrome larinya ke permasalahan di jantung. Dok, sorry dok, penasaran nih. Kan ada di situ ada penurun kolesterol. Ya. Nah, kalau misalnya ibu hamil kemudian dia kolesterol tinggi, berarti nggak bisa minum obat statin dong, dok? Atau gimana dong cara? Enggak lah, kalau orang hamil kan biasanya kolesterol itu juga justru perlu LDL itu. Oh, Kalau lemak itu pecahan lemak yang diproduksi dari hati itu LDL itu sumber dari pembentukan estrogen, hormon. Untuk
pembentukan aliran darah, pembentukan Dan biasanya plasenta, macam-macam. angka-angka itu jadi berbeda ya dok ya dengan orang normal ya dok ya. Kalau dalam keadaan hamil tuh Betul. beda. Karena kalau dalam keadaan hamil periksa biasanya langsung stres. Oh, Iya, tinggi-tinggi kok banget tinggi? ini ya. Betul. Oke, Tinggi, lebih baik, tinggi baik dia. dok. Lanjut dok. Ya. Sini ya. Ya. Oke. Oh, ini Nah, ini dia kelainan jantung macam-macamnya ada nih. banyak banget. Oh, oke. Ya, jadi ini yang kita periksa satu macam-macam segala macam ini. Iya. Kalau ini kita belum pernah ada yang selamat nih, yang lipoplastik lever ini. Jadi kita masih kolaborasi sama bagian bedah Ini kan yang jantung. tadi kan maksudnya yang kecil tadi bagian Iya, kirinya ya betul, dok ya. betul. Ini bisa kita deteksi pada 15 minggu. Tapi biasanya karena yang kiri itu yang lebih utama kan, yang mompa ke seluruh tubuh ya dok Sama ya. aja. Kalau misalnya udah jantung itu kalau ke paru-paru dia nggak bernapas, kalau ke seluruh tubuh dia nggak bergerak bayinya. Sama kan? aja Iya, jadinya sama aja. ya. Tapi banyak nggak dok angka kejadian nomor 7 ini? Yang Kalau kedua nggak sebelah. salah kita ya, mungkin Dokter Winda punya data yang sama juga, kira-kira 5 sampai 10 kasus yang udah kita data, Temukan. yang kita udah data di Indonesia. Oh, Oke, baik dok. Oke, Lanjut, ini Dok. kan nggak boleh ya. Oke, inilah cara kami memeriksa. Saya periksa, Dokter Winda periksa, terus kita diskusikan dengan pada waktu yang lain ya. Kita periksa, kita save dulu, kita save, kita presentasikan. Iya. Nah ini kita juga di harapan kita ada pendidikannya. Jadi semua dokter-dokter obgyn kita ajarin Latih ya? dulu. Oh itu bukan suaminya dok yang lagi ngeliatin dok ya? Oh itu dokter yang lagi Ini yang belajar? USG ini yang lagi kita latih. Oh baik dok, baik dok. Oke. Boleh duduk dok ya? Masih ada ya dok ya? Masih banyak. Ya. Sebentar ya, biar cepat aja. Nah ini yang kita kerjakan. Nah ini pada bayi yang denyut irama jantung juga merupakan suatu masalah juga. Ini normalnya 160 maksimal. Iya. Dia nih 221. Wow. Oh baik. Jadi jantung ini kan pemompanya shoot gitu kan. Supaya darahnya bisa keluar ya dok Nah, ya? dia harus sampai habis Habis tertutup banget ventrikelnya harusnya. kan. Tapi dia karena cepat kali dia nggak sempat habis, jadi gini-gini aja deh. Akhirnya apa yang terjadi? Ini ada cairan di paru-paru, ada cairan di perut, ada terus badannya namanya hydrops ya mungkin ya udah. Terus ini kita lakukan penyuntikan amiodaron ini ke dalam perut bayi. Oh Nih. langsung ke perut bayinya? Nih perut bayi. Ini bayinya nih. Oh, Ini asites ya, asites ya. Wow. Ini kita suntik ya dengan pelan. Ini terapinya untuk apa dok? Ya untuk nadinya jangan cepat itu. Heart rate-nya jangan cepat. Jadi diperlambat denyut jantungnya. Denyut jantungnya pada. Setelah kita suntik lihat nih. 122 normal ya dok ya? Normal. Iya. Nah, terus kita lihat nggak hilang kan? Cairan-cairannya hilang. Iya. Nah, ini ini lahir dia udah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Normal dok jadinya? Alhamdulillah ya operasi lah. Keren Kita sekali. operasi. Berarti kalau gitu jarumnya nembus perut ibunya sampai Perut ke bayi. dalamnya. Wow. Dok. Nah, ini pertanyaan jadi banyak pasti dok ya. Jadi pada dasarnya pemirsa, sampai sini aja nih kita udah bisa bicara bahwa sebetulnya banyak yang bisa dilakukan Iya. kalau bisa diketahui, didiagnosa dari sejak dini. Betul. Nah, apa saja terapinya nanti kita ngobrol lagi sama Dokter Winda nih. Disebut-sebut Dokter Winda berhubungan karena memang timnya harus berdua, dokter obgyn dan dokter anak di sini ya. Betul banget. Dan segmen 4 masih boleh nelpon ya, Pak Boleh. ya. Boleh nelpon di 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau boleh juga via Instagram di @halodoktr.tvri. Sebentar lagi kita akan kembali pemirsa ya, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan puff, saya sulap. Di depan saya sudah ada Sulap. Biar Dokter cepat. Winda. Pas tadi kan datangnya tadi ya nih pemirsa, langsung ada Dokter Winda di depan kita. Dokter Winda Yes. ini pokoknya timnya nih pokoknya ya, tandemannya Dokter Irfan. Iya. Nah, dok sebelum ke jantung anaknya ya dok ya, ini sedikit lagi karena berhubungan sama jantung lah ya dok ya sedikit. Iya. Tadi ada yang nanya nih Bu Nur, kalau dikit-dikit kaget itu Lemah jantung bukan nggak Dok. sih Gampang katanya. kagetan gitu maksudnya. Iya, Ini Dokter Irfan ketawa ini Dokter Irfan. Tapi pertanyaan tuh dok. ya tadi ada yang menanyakan ya, Ibu siapa namanya tadi? Nur, Ibu Ibu Nur. Ibu Nur ya, Ibu Nur. Jadi kalau kaget seperti itu belum tentu dari kelainan jantung ya. Jadi kelainan jantung itu lebih kepada cepet capek gitu kan. Apalagi ini orang tua ya, tapi sebetulnya
bukan saya yang harus menjawab nih, saya sebenarnya dokter jantung Ini anak. nalangin aja Sama-sama ya jantung dok. lah, Iya, ya. Gitu saya ya. sebenarnya dokter jantung anak. Jadi kalau dari bagian jantung dewasa mungkin kalau kaget-kaget aja enggak ya Bu. Mungkin kalau misalnya Ibu baru jalan sedikit udah cepet capek, napasnya bener. ngos-ngosan Oke. gitu. Tapi Bu, yang paling bagus sih periksa Iya, daripada bener. telepon ya Bu ya, lebih periksa biar benar-benar jantungnya dilihat. Zaman sekarang kan ada alat macam-macam yang canggih ya Bu. Mudah-mudahan sih sehat-sehat aja ya Bu ya. Oke. Yang mau nanya mengenai anak boleh telepon Iya, juga ya. Oke. jantung anak. Dokter Winda, ada materi juga. Boleh dong keluarin dokter materinya Dokter Winda. Tapi di depan kasih lihat dulu dong Dok. Materinya Ini sih ceritanya yang ini cakep aja ya. mungkin. Oh, pakai ini aja? Nah, iya. Boleh dong Dok. Jadi kalau misalkan udah ketahuan ada kelainan, kan udah bisa berhasil dilahirkan nih ceritanya. Iya. Mungkin barangkali sudah ada kasih tindakan sama dokter Irfan. Nah begitu dilahirkan, yang dilakukan sama dokter Winda apa? Kan diserah terimakan dok ya nih anaknya ke dokter Winda gitu ya. Terus gimana dok? Iya, tapi boleh saya kasih introduction dulu Boleh, ya. boleh. Ya, terima kasih udah bisa ada acara seperti ini ya, karena memang kita mendeteksi kelainan jantung sebelum lahir itu suatu bidang yang cukup baru ya di Indonesia, mungkin 5 tahunan ya dok ya. Nah sebetulnya di luar negeri sudah ada namanya fetal cardiology. Oh, baik. Fetal cardiology itu memang harus bekerja sama antara feto-maternal dan pediatric cardiologist. Namun itu sudah lama, jadi kalau saya lihat jurnal-jurnal yang dipublikasi itu Prof. Edgar Yegi dari Toronto, itu saya pernah ke sana juga, itu tahun 98 sebetulnya. Jadi memang kelainan sebelum lahir itu harus lebih baik diketahui jantungnya gitu ya. Jadi ini kalau jantung udah lahir ya. Iya. Kenapa? Karena nanti yang akan terima bayinya itu dokter obstin udah nggak ikut-ikut. Iya, dilempar kan Iya, serah langsung terima. Ya, Aprak-aprak paling ya dia kayaknya. saya bener nggak gitu berikutnya. Jadi yang menerima adalah dokter, tidak dokter jantung anak saja kan, dokter bayi baru lahir, neonatologis. Jadi memang multidisiplin ya. Jadi bukan hanya dokter jantung anak. Jadi Iya. banyak pihak yang terlibat. Nah, Kemudian pemirsa tapi biar jelas ya pemirsa ya, yang namanya tapi dokter anak semua sebetulnya, semuanya dokter anak semua, tapi lain-lain tuh ceritanya. Yang betul-betul bayi lahir, ada yang ngurusin jantungnya. Ya. Yang dokter anak itu emang banyak sekali ya dok ya, Sub-subnya pilihannya betul, Dok, ya? sub-subnya ini. iya, subspesialis anak tuh banyak sekali. Saya rasa sekarang 14 ya. 14 subspesialis. Subspesialis sampai ke tumbuh kembang ya, pediatri sosial itu ya. Baik. Jadi memang kalau untuk masalah jantung dulu ya, mungkin kan kita Iya. masalah jantung. Jadi itu adalah suatu privilege kita tahu even before the baby born. Nah, itu di luar negeri sudah begitu. Jadi terutama kelainan jantung yang memang harus dilakukan tindakan pada masa neonatal. Jadi masa 28 hari kehidupan. Bahkan Oke. ada yang umur, terus terang aja ada yang umur saat lahir harus sudah Oke, dilakukan. diulang dok. Berarti kan gini, dari awal misalnya sudah ketahuan, oh ada kelainan. Ya. Berarti dokter Irfan udah ngobrol nih, begitu dilahirkan, kita akan langsung dikerjakan begitu ya, Iya. bedahnya gitu ya, dioperasi. Misalnya kalau perlu operasi. Kalau perlu dioperasi, yang mengoperasi dokter siapa dok? Oke. Bedah jantung anak. Nah, jadi kalau untuk masalah tata laksana bayi dengan kelainan jantung, tidak hanya operasi. Oke. Dan satu lagi adalah dengan intervensi. Nah, Itu yang intervensinya? tanpa operasi. Dengan misalnya ada tindakan tadi kalau nggak salah ada tentang balon atrial septostomi. Oke. Waduh, Itu apa tuh, tidak Dok? itu tidak dilakukan operasi. Jadi itu dilakukan dengan memasukkan alat ya, mungkin ini untuk konsumsi awam ya. Jadi lewat pembuluh darah. Itu baru lahir apa gimana? Baru Begitu lahir. keluar lahir langsung di kateter? Ya, jadi karena kita sudah mengetahui sejak janin kan. Jadi keuntungannya ini, Jadi keuntungannya udah memang siap Udah sebetulnya. disiapin udah siap. semuanya ya. Tapi kan lahirnya harus di mana? Kan nggak bisa dia lahirnya di tempat yang tidak ada fasilitas. Nah dok, di Baik. Indonesia udah bisa belum? Di Indonesia sudah bisa. Dan sudah banyak kah yang bisa ngerjain? Sudah di center-center jantung yang besar di kota besar sudah bisa. Seperti Jakarta udah pasti ya, Jakarta, Harapan Bandung, Surabaya, Bali, Medan mungkin. ya kalau dari Sumatera, Aceh juga bisa untuk tindakan yang tadi ya, balon atrial septostomi. Karena kita sudah lewat masa pendidikan, kita kan belajar juga ya. Iya. Jadi di kota-kota besar dari Medan, ya dari Aceh, Banda, terus Medan, Padang itu udah bisa. Jadi Berarti persiapannya lebih bagus ya. Pertanyaannya Dika pertama kali adalah waktu kita tahu anak kita ini ada kelainan jantung, banyak sekali yang bisa dikerjakan sebetulnya. Dari mulai sebelum dilahirkan si bayinya sampai setelah dilahirkan, atau saat setelah dilahirkan pun langsung bisa dikerjakan tindakan. Iya, artinya mungkin gini, begitu ketahuan nih, wah ada kelainan nih, itu bisa aja kita prepare untuk persalinannya di kota besar, mungkin begitu bisa aja. Kan? Iya. Itu yang keuntungan yang paling penting. Jadi pasien kami di RSTB Harapan kita kan sekarang pusat ya, pusat Iya. nasional ibu Iya, dan anak. sentra ya, rujukan. Jadi banyak rujukan ya
kalau saya kan harus dapat dari feto maternal, itu banyak dari daerah. Dulu ada yang dengan misalnya congenital AV block, jadi irama jantungnya cuma 40-an, padahal kalau janin kan harusnya 150 ya, dia cuma 40. Itu dari daerah, dari Sumatera. Jadi dia datang ke RSAB. Dan ini bisa dibantu, Dok? Bisa dibantu. Nah, kalau yang tadi itu, Dok, kayak irama tadi kan kalau dokter Irfan tadi ceritanya dikasih obat langsung ya, Dok, ya, sampai ke perut bayinya. Terus lahir bayinya oke gitu ya, Dok, ya, menyenangkan. Kalau yang tadi yang pelan, ya tadi yang cepat ya, Dok. Kalau yang pelan Bisa dikencengin, Dok? bisa dikencengin nggak, Dok? Kagetin ya. Dikagetin biar naik. Enggak, jadi memang itu namanya transplacental treatment. Jadi ada memang tindakan saat janin itu tidak banyak di bidang fetal heart ya, tidak terlalu banyak. Kalau di luar negeri juga terbatas ya. Tapi untuk dengan memberikan obat, misalnya kalau misalnya dia fetal bradikardia, nah dia kita lihat yang tadi pelan sekali yang lambat. Kalau dokter tadi paling lambat itu biasanya kalau dia datang di usia kehamilan di bawah 18 minggu, itu kita masih bisa berikan ada evidence base-nya tuh untuk kortikosteroid, dan kita harus cek ibunya ada SL. Jadi bisa kita cek, kemudian kita kasih obat ibunya dicek dulu, ibunya sendiri di EKG, dicek dulu ibu hamilnya, kemudian baru kita berikan obat ibunya diberi obat, jadi transplacental kan. Berarti artinya ada obat yang langsung diinjeksikan ke janinnya, ada yang lewat ibunya. Ada juga. Tapi yang paling penting kuncinya di sini adalah kita kan harus tahu sebelum kemudian terlambat gitu ya, Dok, ya. Nah, kalau misalnya ke dokter obgyn barangkali ada yang namanya USG. Tapi kan bisa juga kalau kemudian periksanya itu ke bidan. Dan bidan kan nggak pegang USG. Paling ada lenek ya, Dok, ya, ada gitu-gitu. Tapi kan pada dasarnya kalau denyut jantung janin harusnya, makanya harus teliti nih yang meriksa. Si bidannya juga harus teliti, kok pelan banget ya denyut jantungnya. Berarti harus dikonsul kemudian. Betul. Yang paling penting lagi adalah sebagai ibu yang hamil harus periksa sebelum tuh yang namanya kelahiran. Antenatal care penting harus dilakukan. Hitungannya gimana, Dok? Kalau begitu udah tahu ada permasalahan, akan jadi lebih sering nggak, Dok, periksanya? Oh, lebih sering. Jadi kita, ini saya memang karena pernah mengikuti di Toronto ya, waktu itu jadi ibu hamil setelah diketahui ada janinnya dengan bradikardia, janinnya lambat, itu dikasih obat, terus tiap minggu dicek. Berarti ngeceknya udah langsung ke dokter Irfan dong, Dok? Bukan. Oh bukan, malah ke dokter anak? Ya, jadi kita kalau untuk fetal bradikardia, Dok, untuk jadi di luar negeri sekarang udah berkembang ya, namanya fetal cardiology atau fetal heart program. Kebetulan di RSAB kan kita kerjasama juga dengan Cincinnati Children's Hospital. Jadi fetal heart program itu kan rumah sakit anak, di dalamnya ada tentang jantung, tapi di jantung, di bagian jantung anak itu ada tentang fetal heart program. Kebetulan itu kita sudah kerjasama dengan Prof. Senota di sana. Jadi yang melakukan evaluasi itu fetal heart program di rumah sakit anak. Baik. Walaupun belum keluar. Belum keluar. Ya, kerjasama sih ya, kerjasama. Tadi kan kita bahasnya lebih ke arah kelainan yang bisa ditangani tanpa operasi. Ada nggak kelainan jantung yang satu jalan harus operasi? Banyak. Ada banyak. Jadi kalau bayi sudah lahir, kelainan jantung yang berat dan kompleks itu yang paling harus emergency surgical. Nah itu dia. Kardiologi, neonatal cardiac surgery itu adalah kayak obstruksi dari kelainan pembuluh darah vena yang ke jantung atau PVD ya, obstruction. Berarti waktu dilahirkan nih ada dokter Irfan ya, udah pasti. Ada dokter Winda. Terus udah siap-siap juga sama dokter bedah jantung anak gitu ya, Dok ya. Jadi ini udah penuh deh, udah rame-rame, belum ada dokter anestesi. Wah, rame banget ya, Dok ya. Begitu kejadian langsung dipindah, langsung kemudian dikerjakan juga. Ya, Dok, sebetulnya kalau saya lagi hamil, udah enggak sih, Dok, udah enggak ya, Dok ya. Kalau saya lagi hamil, saya mesti periksa-periksa macam-macam itu tuh harus nggak atau nggak usah, nggak masalah kalau ternyata oke-oke aja antenatal care-nya? Ke dokter Irfan dulu deh. Nah, ini kalau hamil-hamil ya, Jadi kan kalau kita lihat tadi seperti dokter Winda tadi bilang AV block tadi yang irama jantungnya lambat itu. Irama jantung yang lambat itu salah satu adalah autoimun penyebabnya. Ibunya yang autoimun? Ibunya autoimun, sehingga dia mengeluarkan suatu zat-zat tertentu yang merusak sistem konduksi daripada jantung itu. Tapi itu nggak semua juga kita berhasil ya. Kalau dia udah jadi AV block itu biasanya gagal kalau pengobatan itu. Jadi begitu kita tahu SLE, autoimun itu, itu seperti tadi dokter Winda bilang dikasih kortikosteroid, dexamethasone. Nah itu angka keberhasilannya lumayan lah.
lah. Artinya kita bisa harapkan bahwa itu transplasental tadi. Jadi ibu makan melalui plasenta sehingga terjadi pencegahan reaksi antigen antibodi. Jadi obatnya lewat plasentanya. Ya, itu akan mengurangi kerusakan daripada sistem konduksi di jantung. Jadi dia bisa tidak AV block lah. Nah, itu di bagian kami ya. Kami kan memang kerjasama selalu. Saya biarpun feto maternal, tapi saya juga konsul ke Dokter Winda supaya kita bahas lebih. Ya ilmu itu nggak akan ada batasnya kan. Iya, betul. Jadi pasti ada orang yang lebih tahu dari kita. Nah, jadi pada kasus-kasus yang itu biasanya kita obatin di ibunya. Berarti kalau udah misalkan ibunya udah ketahuan lupus ya dok, udah lebih hati-hati berarti ya pemeriksaannya. Dokter obginnya juga mesti mengerti apa yang harus diperiksa. Kalau saya nggak lupus, nggak semua deh dok, normal-normal aja. Saya perlu periksa tambahan apa di usia kehamilan berapa? Untuk kelainan jantung itu tadi saya bilang 15 minggu kita periksa ya. Tapi paling bagus kan di 24 sampai 26 tadi ya dok? Ya, tapi kan kita hanya beberapa kelainan jantung yang bisa dilihat di situ, sedikit banget. Tapi saya selalu screening ya, screening kelainan jantung itu di 24-26 minggu. Nah, jadi saya bisa itu kerjasama. Kalau sampai ditemukan gitu ya. Ada kelainan. Kalau misalkan saya nggak sempat periksa, anggaplah saya ke bidan saya ya udah oke-oke aja gitu kata bidan saya gitu ya. Apakah setelah saya melahirkan anak saya mesti diperiksa ke Dokter Winda? Nanti jawabannya pemirsa ya. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan tadi ada pertanyaan keren banget nih dari Kalula ya. Kalau nih dok, misalnya udah kandung, lahir gitu ya, kita nggak tahu nih ada kelainan, pas lahir udah aja kita nggak tahu ada apa-apa. Kalau misalnya THT kan suka ada tuh screening pendengaran dari lahir ya kan langsung dicek pendengarannya. Ada gangguan nggak gitu ya? Ada gangguan apa nggak? Kalau jantung perlu nggak dok begitu apa lahir? Perlu dia kalau nangis biru baru kita bawa atau gimana atau dok? apapun kondisinya cek aja jantungnya gitu dok. Ya jadi pertanyaan yang bagus. Jadi memang ya dok, tapi tahan dulu dok. Ada telepon dulu kasih ya dok ya. Oke. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Ya pagi dok, saya dari Bumita. Ya Bumita. Tinggalnya di Jakarta. Ya. Silakan Dok, Bumita. saya mau tanya, usia kandungan saya itu kan 16 minggu. Ya. Terakhir kata dokter Obgen itu posisi plasenta itu masih di bawah. Nah, kemungkinan itu bisa naik ke atas dengan cepat atau gimana ya? Tetap ya berhubungan dengan dokter Obgen boleh nggak apa-apa. Saya terima. Kita tanya ini ya, maaf ya walaupun nggak berhubungan sama jantung dok, bagaimana dok? 16 minggu posisi di bawah. Cepat aja ya saya jawab ya. Iya. Kalau kita lihat menutupi lubang yang di dalam dari rahim, kalau kita bilang OUI, itu kemungkinan dia akan berlanjut sampai plasenta previa. Kalau dia sempat menutupi plasenta itu. Jadi kita biasanya periksa lewat transvaginal. Masukkan alat. Jadi USG-nya lewat bawah ya Bu ya. Kalau ternyata ada plasenta yang nutupin, kemungkinan sampai tambah besar pun keadaannya tetap akan nutupin ya dok ya. Tapi kalau nggak menutupin kita harus lihat di 28 minggu. 28 minggu di situ baru kita bisa lihat bahwa ini plasenta previa atau tidak. Jadi bukan plasentanya naik, ari-arinya naik, tapi kan kandungannya makin besar gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak menutupi ya Mbak ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan saya. Jadi kalau udah kepalang dilahirkan, kita mesti nunggu anaknya nangis biru baru kita bawa periksa atau bisa screening sebelum ada apa-apa? Iya. Jadi sekarang saat ini sudah ada screening untuk penyakit jantung bawaan kritis namanya. Tidak semua penyakit jantung bawaan ya, jadi penyakit jantung bawaan PJB kritis itu sudah dikeluarkan oleh UKK kardiologi dari IDAI. Kemudian mereka ada pelatihan kami, maksudnya kami dari kardio UKK itu juga ada pelatihan untuk bidan, jadi untuk pulse oximetry.
Oh, Nah, itu juga di bayinya berarti di bayinya ditempelkan pas baru ya. lahir. Nah, umur 1 kali 24 jam bisa kalau yang dipulangkan atau sesudah 1 kali 24 jam. Jadi seperti tadi kan kalau dari misalnya THT tadi ada juga ya kan yang itu sudah ada, tapi tidak semua penyakit jantung. Dia kan ada pemeriksaan di tangan kanan dan di kaki ya dengan pulse oximeter. Nah, hitungannya sampai 95 sama dok? Ya, masih sama. Sama. Ini berhubung COVID udah ngerti semua oximetry ya. Jadi dok, ada perbedaan ya. Tapi bisa pakai alat yang kita pakai juga nggak dok? Atau mesti lebih kecil? Lebih kecil, nggak bisa pakai alat yang orang dewasa. Gedean alat yang tangan ya. Untuk pediatrik aja, maksudnya untuk anak aja nggak bisa kan. Kalau bayi baru lahir cuma 3 kilo kecil banget. Jadi itunya juga mesti yang dililit. Jadi kita udah ada panduannya, bisa diakses gratis juga. Jadi buat bidan juga sih. Jadi nggak hanya buat dokter ya. Jadi semua orang yang melahirkan anak mesti langsung dicek itu kok, tenang aja gitu ya. Kan lagi sosialisasi ya. Ya nanti kita berharap seperti itu. Tadi mungkin tambahannya Dokter Irfan, mungkin jadi kalau untuk penyakit jantung bawaan sebetulnya di Indonesia itu 9 sampai 10 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi pada dasarnya di Indonesia itu bayi yang lahir itu bisa sampai 40.000. Wow. Jadi banyak juga dong ya, hitungannya. Ya, ini kan tadi kita ngomong deteksi prenatal, tapi sebetulnya kalau untuk yang angka kejadiannya setelah lahir itu banyak banget. Ya, jadi ya maksudnya jadi kalau misalnya ada bayi terus mungkin ya itu juga bayi juga masih bisa tanpa gejala ya. Jadi sebaiknya diperiksa aja misalnya dengan berbagai faktor risiko tadi ya mungkin. Nah, itu sebenarnya diperiksa aja ke dokter jantung anak. Artinya kalau kita pas lagi ngecek ada faktor resiko itu menjadi alarm sebenarnya ya untuk ngecek lebih lanjut. Udah tahu ibunya merokok misalkan, ya sudahlah periksa aja ya, make sure ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi IG kita mesti menjawab ya, silakan. Yuk. Waduh banyak banget nih. Dari Ferry dan Fitri, satu akun berdua nih seperti ini ya. Pagi dokter, saya Fitri dari Malang. Saat ini saya sedang hamil 35 minggu. Hampir setiap bulan saya biasa periksa ke SPOG di sebuah RSIA. Sayangnya, saya pernah membandingkan hasil gambar USG di sana kurang jelas jika dibandingkan dengan hasil di tempat lain yang lebih mahal. Selama ini di rumah sakit yang saya kunjungi memang lebih terjangkau dan saya tetap diperlihatkan adanya detak jantung di janin saya. Apakah itu nggak cukup? Ya mungkin Dokter Irfan ya, untuk mendeteksi kelainan jantung seperti yang dijelaskan tadi. Apakah perlu pindah ke USG yang lebih cakep dan lebih mahal tadi dok? Nah gimana dok? Benar. Ya, tapi kalau kita lihat penilaian kan mestinya penilaian dokter ya. Iya sih. Kalau ini kan penilaian dari pasiennya, ibu. iya. Sebenarnya gini ya Mbak, sebenarnya nih Mbak ya, memang USG gitu ya Mbak ya, mau yang mahal mau yang murah, kalau kita nggak ngerti bacanya pasti sama aja nggak jelas. Iya. Betul. Ini kan nggak usah gitu ya Mbak, nih paling gampang mata kita berdua, beda ceritanya beda sama pasti. matanya Dokter Irfan sama Dokter Winda. Betul banget. Makanya dia ngobrolnya berdua, nggak bakal ngobrol sama kita ya pasti enggak. Jadi nggak usah takut dengan cerita jelas apa nggak jelas. Betul, itu tadi. Jangan-jangan printnya doang yang nggak jelas ya dok. Jadi menurut saya sih the man behind the gun lah ya. Iya, di balik USG-nya itulah ya. Saya guru saya di sebelah rumah sakit Jantung Harapan kita itu, Dokter Popi itu. Saya tahu dok. Kenal ya? Iya. Nah itu kalau saya lihat dia tuh bisa karena dia udah bisa membayangkan ya, udah berpuluh tahun melihat hasil USG-nya. Dia pakai alat yang lama aja. Alat yang paling murah sebetulnya bisa melihat. Ya. Tapi akurasi read-nya, angka ketepatannya jauh lebih dari orang-orang yang awam. Jadi artinya nggak bisa kita melihat dari hasil USG. Kita harus lihat siapa yang USG dulu. Nah itu dia. Jadi tapi pokoknya yang pertama jangan panik. Jangan bandingin dari hasil prinannya ya itu Mbak dia. ya. Kalau misalkan dokternya bilang nggak masalah, insya Allah nggak ada masalah apa-apa. Oke, kita pindah ya. Yuk ke Adi Maulana. Mau tanya dok, istri saya mengalami flek akibat plasenta tingkat rendah. Dari dokter obginnya nyaranin untuk suntik pematangan paru. Apakah plasentanya bisa naik ke atas lagi nggak? Ini naik ke atas ke bawah nih. Dan ini kenapa ada fotonya Uti ya? Ada fotonya Uti itu, kenapa tuh? Silakan dok. Jadi flek itu kan sebenarnya bukan karena plasenta aja ya, bukan plasenta previa tuh dia bilang plasenta. Ini kan nggak dikasih tahu usia kehamilan berapa. Kalau usia kehamilan gede udah 28 minggu ke atas, dorongan daripada kepala bayi kalau dia plasenta letak rendah itu kira-kira 4 cm ke bawah dari permukaan lubang keluarnya itu. Karena kepalanya akan mendorong sini. Atau waktu dia terlalu banyak jalan dia akan kontraksi. Jadi kalau flek ya
flag dari sana ya. Tapi kalau dia usia kehamilan awal, misalnya usia di bawah 20 minggu, ya nggak mungkin lah karena plasenta kan. Ya kemungkinan attachmentnya, nempelnya plasenta yang kurang. Itu yang bisa baik. dikasih penguat ya. Oke, jadi Terus ini pematangan paru kita hanya kasih pada 24 minggu ke atas. Karena Berarti itu masih mungkin untuk lahir hidup. Oke. Struktur paru-paru yang untuk bernafas itu udah mulai terbentuk 24 minggu ke atas. Meskipun belum matang Nah ini kan nggak jelas kapan ini. Kalau pematangan paru di atas 24 minggu ya rasa saya masih reasonable lah. Oke, jadi bahwa pematangan parunya nggak masalah, diikutin aja. Sebetulnya gini, kalau Bapak Ibu nanya ke sini, di mana kita nggak melihat kasusnya dengan jelas, terus membandingkan dengan jawaban dokter obginnya yang ngikutin kasusnya semua, tentunya dokter obginnya lebih jelas bisa melihat ya dok ya. Oke, lanjut. Ada lagi nih kayaknya nih. Dari Feni Sasmita. Hamil ini juga. Ini Oke. juga ibu hamil. Apakah makanan yang dimakan ibunya bisa mempengaruhi janin memiliki ini dok. Jadi faktor resiko. Tadi kan dokter sudah mengatakan ada obat-obatan. Tapi kalau Makanan gimana dok? Apakah banyak makan Nanas. Misalkan nanas terus tuh kayaknya disalahin. Kambing hitam. Saya Dokter rasa- kan sampai ketawa nanas Tadi lagi, ya nanas kan lagi. di situ tadi kan rubella, DM ya. Nah itu lebih khas untuk kelainan jantung itu ya. Tapi kalau makanan itu kan lebih ke toksoplasmosis. Toksoplasmosis itu bukan di kelainan jantung, dia gangguan pertumbuhan. Oke. Gangguan pertumbuhan. Jadi kalau makanan rasanya enggak ya dok ya? Misalnya dia mau makan pedas-pedas, mau makan Iya, ikan teri, mau asam-asam makan gitu. apa gitu Tapi dok? ya kita kan mesti melihat dari outcome. Kelainan jantung bayinya nggak selamat, toksoplasmosis hidrosefalus bayinya nggak selamat. Itu tetap kita harus jaga makanan. Oke, Iya, baik. Jadi bukan ya. fokusnya ini kalau nggak ada kelainan jantung kita makan hajar aja semua. Ya bukan di jantung yang muncul, yang lain yang muncul. Tetap aja ya. Aku penasaran satu hal nih. Ini kan tadi Dokter banyak. Winda. Iya, sama juga Dokter Winda sama juga Dokter Irfan. Dok, tadi segala macam intervensi yang udah kita ceritain itu bisa pakai BPJS nggak sih? Wah, harusnya bisa dong. Bisa nggak sih dok? Bisa ya? Bisa ya dok? Artinya nggak ada alasan soal dana lagi dong kalau emang bisa pakai BPJS kan? Kok dokter Winda jawabnya naik napas Agak- dulu dok? Jadi saya agak bingung. mengenal napas sih, seru nih, Tapi kenapa ada nih, Dok? limitnya memang BPJS, Oh, punya baik. limit. Jadi dia harus nambah berapa gitu ya Win? Iya. Oke. Ya seperti saya masukkan tadi itu jarum itu kan nggak di cover. Jadi Oh, tapi tindakan semua kita gratis. Dia alat-alat tertentu yang nggak BPJS tidak cover ya kita. Oke, berarti ngebantu lah ya Tapi yang Bantu paling penting jelas. sekarang adalah kejar dulu, jangan sampai terlambat gitu kan Itu. dokter Winda ya. Supaya dokter Irfannya tenang, dokter Windanya juga yang pasti kasih gitu ya, udah lagi tenang lagi. Tenang juga. Ada yang mau disampaikan dok? Saya rasa sih sebetulnya untuk kelainan jantung janin ini mungkin ada risiko ya dok ya kalau misalnya ada kelahiran sebelumnya itu ada kematian bayi. Oh, Jadi kalau udah berapa resiko. kali Iya. misalnya melahirkan sekali ada yang meninggal nggak ketahuan penyebabnya Iya, apa. tapi bukan IUFD ya. Jadi kami Iya. punya sebetulnya ada 2 atau 3 pasien gitu. Jadi dua kali kelahiran tuh meninggal, satu ada yang umur 10 hari, Iya. satu ada yang umur sebulan. Berarti udah harus Mikir curiga kesana nih dong. orang tuanya sudah harus Ya, curiga. rasanya periksa sih lebih ya jauh. sebaiknya kalau hamil lagi memang ya maksudnya bukan ke dokter Afzin aja tapi khusus dokter vetomaternal yang Iya. ahli jantung janin atau nanti mereka ngerujuk ke kami ya. Dicek aja ya biar pasti. Oke. Dok, ini ada 2 lagi yang lagi hamil yang udah gemes banget. Oh kalau Uti nggak hamil, satu lagi yang yang belakangnya hamil. hamil tuh kayaknya. Dok, Langsung yang aja ya, kesini Bu. langsung dikasih hadiah pantun dok. Dengerin dokter ya. Ya, siap. Main layangan di rumah Pak Eko. Asik. Layangannya nyangkut di pohon durian. Iya. Yuk lakukan pemeriksaan fetal Eko untuk Supaya? ketahui kondisi jantung dalam kandungan. Cakep. Oke, sekarang kalau duriannya silakan pantun. Coba. Naik pesawat ngelihat awan. Oke. Naik yang bareng si Ahmad. Apabila bayi Anda bibirnya berwarna kebiruan, jangan khawatir. Itu pertanda bayi Anda masih turunan ningrat. Biru. boleh, itu bahaya. Itu bahaya. Ngaco nih memang nih. Dok, terima kasih banyak ya Dokter Winda, terima kasih. Dokter Irfan, terima kasih banyak udah mampir ke sini. Kapan-kapan jangan kapok ya dok ya, kita undang lagi ya dok ya. Pemirsa mudah-mudahan walaupun kayaknya belum bulat kayaknya, tapi mudah-mudahan membuka wawasan kita pokoknya mengenai yang namanya kelainan jantung pada janin ya. Betul. Dan jangan lupa juga saksikan terus ya Halo Dokter dari hari Jumat, Senin sampai Jumat 9.30 sampai selesai hanya di TVRI ya. Dan Kalau kelewatan, Ada saya yang juga kelewat. lihat di TVRI Nasional YouTube-nya ya. betul banget. Tapi Halo Dokter karena sehat itu Asik.